Maka tersebutlah kisah pada zaman dahulu kala di sebuah negeri yang besar lagi makmur bernama Negeri Daha. Diperintah oleh seorang raja yang adil lagi bijaksana bernama Raja Brawijaya. Baginda mempunyai dua orang putri. Yang pertama Dewi Galuh Raja, anak kanda dari permaisuri tua, dan yang kedua Dewi Chandra Kirana, anak kanda dari permaisuri muda yang amat dikasihi Baginda. Maka karena itulah Dewi Galuh Ajeng merasa iri hati sebab kasih ayahanda lebih tertumpu kepada adindanya. Di negeri Kuripan bersemayam seorang raja besar bernama Raja Kertawerta yang arif lagi berbudi luhur. Baginda mempunyai seorang putra elok paras dan gagah perwira bernama Raden Inu Kertapati. Pada suatu hari, Raden Inu Kertapati duduk di balairung bersama ayahandanya, Raja Kertawerta. Ampun tuanku ayahanda, hamba mendengar kabar daripada saudagar yang datang dari negeri Daha, bahwa putri Raja Daha, Dewi Chandra Kirana, terlalu elok parasnya, serta lemah lembut tutur katanya. Maka hati hamba berkehendak-hendak berangkat ke sana, menatap wajah Baginda putri yang masyhur itu. Hai anak kanda Inu Kertapati, jika demikian niatmu itu tulus, pergilah dengan restu ayahanda. Akan tetapi jangan lupa menjaga adat raja dan sopan santun, supaya tiada menjadi celah negeri Kauripan. Daulat tuanku, titah ayahanda hamba junjung. Hamba berjanji akan membawa nama baik negeri Kauripan, serta mempersembahkan sembah hormat kepada Raja Daha. Setelah beberapa hari perjalanan, maka sampailah Raden Inu Kertapati ke negeri Daha. Maka kedatangan Baginda disambut dengan segala kebesaran oleh Raja Brawijaya. Selamat datang wahai putra dari negeri Kauripan. Apa gerangan maksud tuanku datang jauh ke negeri Beta ini? Ampun tuanku, hamba datang membawa titah ayahanda, Raja Kauripan, hendak menziarah negeri Daha yang termasyhur. Tiada lain pula, hamba hendak menatap wajah putri tuanku yang masyhur akan keelokannya di segala negeri. Demikianlah kata orang, paras anak kanda Chandra Kirana terlalu manis. Jika demikian niatmu baik, esok hari biarlah engkau bersua dengan anak kanda itu di taman istana. Esokan harinya, Raden Inu Kertapati pun dibawa masuk ke taman istana. Di sanalah Dewi Chandra Kirana sedang berjalan dengan dayang-dayang. Ampun tuanku putri, hamba datang dari jauh membawa salam kasih dan hormat daripada negeri Kauripan. Wahai Raden Inu Kertapati, hamba tidak layak menerima puji dan kasih sebesar itu. Namun jika tuanku datang dengan niat yang tulus, hamba sambut dengan hati yang ikhlas. Demi bulan di langit dan bintang di cakrawala, kasih hamba ini tiada akan luntur. Sejak mendengar nama tuanku, hati hamba tiada tentram. Jika tuanku sudi, hamba mohon jadikanlah hamba sebagai kekasih yang setia. Kata manis mudah diucap Raden, tetapi setia itu sukar diuji. Jika benar kasih tuanku, buktikanlah bila waktu malam menimpa. Bunga melati di tepi kali,
Harum baunya sampai ke taman. Jika kasihku tidak setia, biar nyawa hamba jadi taruhan. Putri terbang berdua, hinggap di dahan pohon kelapa. Jika benar kasih setia, jangan berpaling bila Maka berduka. pada suatu hari, Dewi Galuh Ajeng datang menghadap ayahanda. Ayahanda, Patik mendengar bahwa kakak kanda Chandra Kirana bersahabat dengan orang luar hendak merampas takhta Daha. Hamba kasihan akan ayahanda, janganlah negeri binasa kerana putri durhaka. Apa katamu itu benar, Dewi Galuh? Jika sungguh demikian, celakalah anak anda Chandra Kirana. Biar beta usir dia dari istana ini. Maka tiadalah sempat Dewi Chandra Kirana membela diri dengan titah Raja Brawijaya. Ia diusir ke rimba belantara. Tatkala Raden Inu Kertapati mendengar berita itu, maka berderailah air matanya. Pun tuanku, tiadalah benar tuduhan itu. Dewi Chandra Kirana suci hatinya. Izinkan hamba mencari baginda kemanapun perginya. Jika benar engkau kasih akan dia, pergilah wahai Raden Inu Kertapati. Jika dapat engkau temukan kebenaran, bawalah anak anda itu. Maka Raden Inu Kertapati pun berangkat ke rimba dengan pakaian sederhana, meninggalkan segala kemewahan istana. Setelah lama berkelana, maka bertemulah Raden Inu Kertapati dengan seorang gadis berpakaian kasar, sedang mengambil air di kerigi hutan. Maka tatkala ditatapnya wajah gadis itu, terkejutlah ia karena wajah itu tiada lain ialah Dewi Chandra Kirana. Iya tuanku, benarkah ini tuanku Putri Chandra Kirana? Mengapa tuanku dalam rupa begini? Dan Inu Kertapati, inilah nasib hamba yang malang. Dipitnah adinda sendiri, lalu diusir ayahanda. Namun hamba reda, karena kebenaran kelak akan nyata. Janganlah tuanku berduka. Hamba bersumpah akan membawa tuanku kembali ke istana, supaya seluruh negeri tahu akan fitnah itu Maka setelah mereka kembali ke negeri Daha, terbukalah segala rahasia. Dewi Galuh Ajeng ditimpa malu besar karena segala fitnahnya terdedah di hadapan raja. Raja Brawijaya pun menangis seraya memeluk anak kandanya. Bunyilah ayahanda, wahai Chandra Kirana. Ayahanda telah buta oleh fitnah dunia. Ampun tuanku ayahanda, hamba tiada berdendam. Yang lalu biarlah berlalu, asalkan kasih ayahanda kembali kepada hamba. Raja Kertamerta dari Kuripan pun datang dengan rombongan besar, lalu bersabda, Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anak anda Inu Kertapati dan Chandra Kirana telah bersatu kembali. Maka biarlah kedua-duanya kita satukan dalam ikatan yang suci. Maka berpestalah seluruh negeri Daha dan Kuripan. Raden Inu Kertapati dinikahkan dengan Dewi Chandra Kirana dengan restu kedua ayahanda mereka, Raja Brawijaya dan Raja Kertamerta. Maka hidup mereka dalam damai dan bahagia. Kasih mereka kekal hingga akhir hayat. Demikianlah tamat hikayat Dewi Chandra Kirana, mengajarkan bahwa fitnah itu racun hati dan kasih sejati tiada dapat dipadam oleh tipu daya dunia. Tamatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.
Thank you.